Roof deck atau dek atap, salah satu ruang kelas SDN nomor 20 Sisumut, tepatnya di Afdeling 3 Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, ambruk. Sehingga untuk aktivitas belajar di ruang kelas itu dihentikan dan siswa dipindahkan ke ruang perpustakaan untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Menurut keterangan Kepala Sekolah Alfon Jainuddin Tambunan didampingi Henry, salah seorang guru, pada Senin 5 Mei tahun 2025, pada media mengatakan, kejadian ambruknya dek atap ruang kelas 4 disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi pada hari Sabtu 3 Mei 2025. Di bagian atap, sebagian seng sudah tidak ada sehingga air masuk membasahi dek. Akibatnya, dek yang telah kropos dimakan usia tidak mampu menahan tekanan air hujan yang akhirnya ambruk. Padahal ruang kelas itu selama ini dijadikan tempat proses belajar mengajar para siswa-siswi kelas 4. Namun akibat rubuhnya dek atap itu, pihaknya memindahkan para siswa-siswi ke ruang perpustakaan agar proses belajar mengajar tidak terhenti. Kepala sekolah berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan turun tangan untuk dapat segera memperbaiki dek atap ruang kelas yang ambruk agar aktivitas belajar kembali berlangsung. Henry selaku guru di SDN nomor 20 Sisumut menambahkan, pihak sekolah juga telah mengusulkan ke Dinas Pendidikan untuk penghapusan aset sekolah berupa rumah dinas kepala sekolah, rumah penjaga sekolah, dan rumah dinas guru yang berjumlah 6 unit. Hal ini karena sudah tidak terpakai lagi dan tidak layak huni. Sejak kapan terjadi rubuh dek ini, Pak Kapsek? Sejak hari Sabtu tanggal 3 Mei. 3 Mei ya? Iya. Jadi sebelum ini rubuh ini tempat aktivitas anak-anak belajar? Iya. Iya ya. Kelas berapa ini? Kelas 4 ya? Iya. Kemudian setelah rubuh ini kami alihkan ke perpustakaan. Oh, perpustakaan ya? Iya. Apa tindakan dari pihak sekolah sendiri akibat rubuhnya ini? Ya, tindakan kami supaya segera bisa dari dinas untuk mengapakannya, memberikan perbaikan. Katanya ada penghapusan aset. Itu udah dilaksanakan? Itu sudah diajukan, tapi belum dilaksanakan penghapusan. Berapa lokal? Kalau ruang kepala sekolah, ruang pengawas penjaga sekolah, baru ruang guru, ada rumah dinas guru ada 6 bilik. Saat akan dikonfirmasi, PLT Kadis Pendidikan Labuhan Batu Selatan Kamal Siregar tidak berada di tempat. Dan menurut salah seorang staf mengatakan bahwa beliau sedang ada tugas luar bersama Bupati Labuhan Batu Selatan. Namun menurut bidang perencanaan, Suroto mengatakan untuk ruang kelas itu telah diusulkan di PAPBD tahun 2025 untuk pelaksanaan pekerjaan rehab sedang dan berat dengan pagu anggaran sebesar 196 juta. Terkait kondisi ruang kelas yang memprihatinkan itu, Ketua Ikatan Wartawan Online Labuhan Batu Selatan, Chandra Mawansa Siregar, mengatakan dek atap yang ambruk di ruang kelas 4 itu harus segera diperbaiki demi keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Chandra juga menambahkan, Bupati dan Wakil Bupati serta Dinas Pendidikan harus sering turun ke sekolah-sekolah untuk melihat secara langsung kondisi sekolah yang ada di Labuhan Batu Selatan. Apalagi sekolah yang memiliki 66 siswa itu sangat minim fasilitas seperti mobiler, sarana dan prasarana belajar, serta ruang kelas yang tidak memadai. Tanggapan saya sebagai Ketua IWO Ikatan Wartawan Online Labuhan Batu Selatan bahwasanya segera diperbaiki. Karena apa? Anak-anak yang bersekolah di situ, yang belajar di situ harus mencapai target untuk mereka untuk maju ke depan. Apalagi seperti yang dikata Bupati kita dengan mutu mereka, kita jaga, kita rawat dan kita bangun. Sekarang kita jaga. Mungkin nanti pembangunan untuk kedua kalinya untuk rehab sedang berat SD 20 itu segera dilaksanakanlah untuk Bupati yang terpilih Ferry Sadian supaya rutinlah ke lapangan atau ke SD yang ada di Labuhan Batu Selatan supaya melihat kondisi tentang apa-apa yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Kalau untuk Dinas Pendidikan begitu juga untuk Dinas Pendidikan. Responlah cepat tentang adanya masalah ya, kita bilang masalah lah untuk di SD agar jangan anak-anak itu bosan. Karena semalam saya pas ke sana agak
miris kita melihat keadaan anak-anak di situ. Walaupun dengan jumlah 66 siswa, maunya diperhatikan lah tentang bangkunya, tentang mejanya, tentang ruangannya. Sudah jauh gitu maunya seperti yang kata moto bupati lah, kita rawat, kita bangun dan kita jaga. Awak media merasa prihatin melihat kondisi sekolah tersebut. Di samping tidak layak sebagai sarana belajar, kondisi kabel PLN yang rendah yang sewaktu-waktu dapat mengancam jiwa para siswa-siswi khususnya saat bermain-main. Namun saat dikomunikasikan dengan manajer PLN Dimas S. Wibowo terkait kabel listrik yang tidak tertata itu langsung mengutus tim untuk memperbaikinya. Akhirnya, kondisi kabel PLN yang sebelumnya begitu mengkhawatirkan kini telah kembali tertata rapi dan jiwa para siswa-siswi dapat terhindar dari bahaya arus listrik tersebut. Demikian liputan Media Barat TV dari Labuhan Batu Selatan melaporkan. Dulu sini ruang kelas 1 dulu, sebelum dapat bangunan kami. Udah dapat bangunan, jadi